kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tempatnya ilmu seputar obat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat golongan antihipertensi yang sebelumnya ini berdasarkan dari permintaan di kolom komentar yang bahwa apa sih dari golongan obat antihipertensi itu. Nah, pada kali ini kita akan kupas tuntas mengenai golongan antihipertensi ini. Namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya jangan lupa. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung pada channel ini. Saya doakan untuk selalu diberi nikmat kesehatan dan untuk selalu diberi kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita mengenai dari golongan antihipertensi ini. Ini untuk golongan antihipertensi ini memiliki ada beberapa poin yang lumayan banyak dibahas. Namun pada intinya saya akan membacakan beberapa poin-poinnya saja agar mudah dipahami seperti itu ya. Nah, yang pertama itu golongan obat antihipertensi ini yaitu golongan vasodilator. Yang kedua ada menghambat saraf adrenergik. Yang ketiga ada alpha blocker. Yang keempat ada beta blocker. Ada yang kelima itu menghambat ACE. Yang keenam itu ada golongan antagonis reseptor angiotensin 2. Yang ketujuh ini ada antihipertensi kerja sentral. Dan yang kedelapan ini ada golongan lain-lainnya. Namun saya hanya membacakan beberapa poin-poinnya saja dari beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Nah, itu ya. Nah, dengan menurunkan tekanan darah yang meningkat dapat menurunkan frekuensi stroke, kejadian koroner, gagal jantung, dan gagal ginjal. Kemungkinan penyebab hipertensi misalnya penyakit ginjal, penyebab endokrin. Nah, faktor pendukungnya itu biasanya faktor resiko seperti adanya beberapa komplikasi. Nah, seperti ada hipertrofi, ada ventrikel kiri harus ditegakkan. Pasien sebaiknya disarankan untuk merubah gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah maupun resiko kardiovaskuler tadi. Jadi yang mengalami riwayat antihipertensi ini untuk selalu menjaga pola hidup sehat, entah itu dari pola makan sampai dari pola tidurnya, seperti itu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tekanan darah ini maupun risiko tadi termasuk menghentikan merokok. Nah, jadi menurunkan berat badan, mengurangi konsumsi alkohol yang berlebih, mengurangi konsumsi garam, menurunkan konsumsi lemak total dan jenuh, meningkatkan latihan fisik. Nah, tentunya olahraga tadi ya. Selanjutnya dari peningkatan konsumsi sayur dan buah juga harus. Nah, termasuk hipertensi pada anak dan remaja memberikan pengaruh yang besar pada kesehatannya di masa dewasa nanti. Jadi ada hipertensi berat ini terjadi pada neonatus, namun dapat muncul dengan gejala-gejala jantung. Nah, itu ya. Penyebab yang seringnya adalah gangguan ginjal dan dapat juga diikuti dengan kerusakan emboli arteri. Nah, indikasi antihipertensi ini, indikasi itu pengobatan pada anak-anak itu meliputi yaitu simptomatik. Nah, ada namanya hipertensi sekunder. Nah, ada lagi kerusakan organ utama yang disebabkan oleh hipertensi. Nah, bisa juga diabetes. Terus hipertensi menetap meskipun sudah mengubah gaya hidup sehat. Jadi hipertensinya tuh susah untuk hilang. Nah, itu ya. Di sini saya membacakan beberapa ada poin hipertensi pada lansia. Itu yaitu manfaat pengobatan dengan antihipertensi terbukti hingga usia 80 tahun. Namun pada saat memutuskan penggunaan suatu obat tidak tepat apabila berdasarkan pembatasan usia. Pada lansia yang nampak sehat apabila mengalami hipertensi, tekanan darahnya harus diturunkan. Ambang batas pengobatan adalah tekanan darah diastolik rata-rata itu di atas sama dengan 90. Nah, atau tekanan darah sistoliknya rata-rata itu di atas sama dengan 160. Setelah pengobatan selama lebih dari 3-6 bulan meskipun telah menjalani terapi tanpa obat.
Nah, pasien yang mencapai usia 80 tahun pada saat pengobatan dengan antihipertensi sebaiknya tetap melanjutkan pengobatan. Nah, thiazid dosis rendah merupakan obat pilihan pertama bila perlu dengan tambahan antihipertensi yang lainnya. Itu untuk hipertensi pada lansia. Untuk pasien diabetes, tujuan terapi adalah untuk menjaga tekanan darah sistolik di bawah 130 nih ya, dan tekanan darah diastoliknya di bawah 80. Meskipun demikian, pada beberapa pasien mungkin tidak dapat dicapai tahap ini meskipun sudah mendapat pengobatan yang tepat. Kebanyakan pasien memerlukan obat antihipertensi kombinasi. Hipertensi umumnya terjadi pada pasien diabetes tipe 2 dan pengobatan dengan antihipertensi ini mencegah komplikasi makro dan mikrovaskuler. Nah, selanjutnya itu pada diabetes tipe 1, hipertensi biasanya menandakan adanya neopati akibat diabetes. Penghambat ACE atau antagonis reseptor angiotensin 2 mempunyai peranan khusus pada tata laksana neopati akibat diabetes. Pada pasien diabetes tipe 2, penghambat ACE atau antagonis reseptor angiotensin 2 dapat menunda perkembangan kondisi mikroalbuminia menjadi neopati. Nah, penghambat ACE dapat dipertimbangkan penggunaannya untuk anak-anak dengan diabetes dan mikroalbuminia atau penyakit ginjal proteinuria. Nah, selanjutnya hipertensi pada penyakit ginjal. Ambang batas pengobatan dengan antihipertensi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ataupun proteinuria yang menetap adalah tekanan darah sistolik di atas 140 dan tekanan darah diastolik di atas 90. Tekanan darah optimal, yang optimal itu tekanan darah sistoliknya di bawah 130 dan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 80 atau lebih rendah jika proteinuria lebih dari 1 gram dalam 1 hari, yaitu 24 jam. Thiazid kemungkinan tidak efektif dan diperlukan dosis tinggi, diuretika kuat, peringatan khusus untuk penggunaan penghambat ACE pada gangguan fungsi ginjal. Nah, namun penghambat ACE dapat efektif, antagonis kalsium dihidropyridin dapat juga ditambahkan. Nah, itu untuk hipertensi pada penyakit ginjal. Nah, selanjutnya itu ada untuk hipertensi yang kehamilan. Itu saya bacakan. Tekanan darah tinggi pada kehamilan dapat disebabkan hipertensi esensial sebelum hamil ataupun praeklamsia. Nah, metildopa ini misalnya obatnya itu aman pada kehamilan, beta blocker efektif dan aman pada trimester ketiga. Pemberian intravena labetalol dapat digunakan untuk mengendalikan krisis hipertensi sebagai alternatif hidralazin dapat digunakan secara intravena. Penggunaan magnesium sulfat pada preeklamsia dan eklamsia. Nah, itu dia. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai informasi kali ini. Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.